Kan gini, saudara, orang-orang Farisi datang kepada Yesus, ahli Taurat datang. Lalu Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, kan udah dijelaskan tuh. Tidak dikatakan orang benar ini, orang-orang kudus ini, nggak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan angkatan jahat, angkatan tidak setia, minta tanda. Dan tak akan pernah diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia selain satu, tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda. Jadi siapa yang beriman kepada tanda ini berarti dia adalah kelompok tanda, kelompok angkatan jahat. Nah, ternyata memang orang-orang Kristen, mohon maaf, yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga, mereka orang inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Jelas itu. Jadi angkatan jahat inilah yang kemudian yang diusir, karena hanya angkatan jahat yang beriman, yang percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Dan lagi-lagi mereka menggenapi semua tanda-tanda nabi palsu. Coba, ini yang saya katakan, bagaimana cara saudara keluar dari lingkaran pengajaran nabi palsu ini. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, semua ada di Kristen. Dan tanda-tanda Yunus juga ada di Kristen. Lalu kemudian Matius 23 nomor 15, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, sebab engkau menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan untuk mentomatkan orang, masuk menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka. Nah, orang Farisi Paulus mendirikan agama di luar Yahudi, nama agamanya adalah Kristen, menjadi orang neraka. Lagi-lagi nyambung dengan buah-buah dari nabi palsu, kena semuanya. Makanya gimana caranya saudara Kristen ini bisa kemudian tenang di dalam agamanya, sementara semua ciri-ciri dari pengajaran nabi palsu ada di Kristen? Gimana itu? Gimana ya Bang ya? Iya, silakan. Memang kalau tiap minggu kan dari pendeta kan kadang kan suka berdoa, kadang suka nyembuhin orang sakit ya pakai nama Tuhan. Ya mungkin nggak tahu, mungkin karena mungkin diberi kuasa sama Yesus seperti itu. Jadi ya setiap ibadah ya gitu ada aja kayak apa namanya yang sakit disembuhkan itu pakai nama Yesus. Nah, kan semakin jelas kan? Semakin jelas. Justru Yesus mengatakan loh itu dengan sangat jelas. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke lah, anggaplah pendeta-pendeta ini orang benar. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Agama Islam tak mungkin, Hindu tak mungkin, Buddha tak mungkin. Hanya Kristen. Sama-sama sampai pada level mengusir setan, sampai pada level bermujizat. Berarti ini orang Kristen banget, taat banget, taat setaat-taatnya kepada ajaran nabi palsu, sampai dia bisa mengusir setan. Bayangkan, bukan orang biasa mereka ini. Tapi kalau mengusir setan Bang, ditanya dulu Bang, setannya agamanya apa? Kalau agama Islam, dia yang doain pendeta, nggak mempan kali Bang. Bukan begitu saudaraku. Yesus mengatakan bahwa pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya, kalau sudah ditemukan ada buah yang tidak baik di agama Kristen, maka pohonnya harus ditebang. Pohonnya yang harus dibuang ke neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 78. Nomor 18 sorry. Nomor 19 sorry.
Nah, bagaimana cara Kristen bisa lolos dari ini? Kedua, Matius 24 nomor 26. Apabila ada orang berkata, lihat, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, siapa ini yang mengaku pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus. Nabi Muhammad kagak pernah bertemu Yesus di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Paulus. Bilik di situ dalam bahasa Yunaninya adalah Simeon. Simeon itu artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu ya penjara. Paulus di penjara menulis surat. Beberapa kitab ditulis oleh Paulus di dalam penjara dan mengaku bahwa yang ditulis itu bukan dari orang tapi dari Yesus. Jadi semua tanda nabi palsu itu ada pada Paulus dan pengikutnya, tanda-tanda buahnya ada pada pengikutnya, Kristen. Gimana Bang? Ya, gimana ya Bang ya? Kalau udah mindset kita itu udah tertanam oleh doktrin sama pendeta sih Bang. Jadi ya itulah seperti itu. Iya, tapi kan pertanyaan saya kan Bang, ini kan belum berakhir. Kehidupan anda semua yang Kristen kan belum berakhir. Tinggal meninggalkan gereja udah selesai. Tidak masuk lagi ke dalam golongan orang-orang yang menjadi buah-buah pengajaran nabi-nabi palsu. Udah selesai. Jadi ateis kek, jadi agnostik atau apa kek, tinggalkan tanda-tanda ini. Karena ini sangat jelas tuh. Yang menyeru, yang bernubuat, yang mengusir setan pakai nama Yesus, hanya Kristen, tinggalkan. Apa yang Anda takutkan? Hanya saja ya iblis memang sudah bersumpah, aku akan menjerat mereka dengan tipu daya. Iblis itu gitu. Tidak gampang itu meninggalkan kebebalan, tidak gampang. Karena sudah terpenjara dengan doktrin dan dogma. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Manusia yang diseru oleh Al-Quran, bukan hanya umat Islam. Makanlah yang halal dari bumi dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa Al-Quran itu mengaitkan antara makanan dengan setan? Karena Nabi Adam alaihissalam jatuh karena makanan. Seluruh nabi-nabi ketika didatangkan hukum kepada mereka selalu ada pembatasan makanan. Karena begitu makanan yang diharamkan masuk ke dalam tubuh kita, maka yang tepuk tangan adalah setan. Setan lebih mudah menyesatkan kita ketika makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan masuk ke dalam tubuh, menyatu dengan daging kita. Dan itu hanya ada di Kristen. Bayangkan itu. Seluruh makanan yang diharamkan di dalam firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, Kristen hadir kemudian mengambil kitab itu sebagai kitabnya, tapi semua makanan dihalalkan. Sementara Tuhan di dalam kitab itu mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, dan mengharamkan itu. Kalau Al-Quran tidak, di Islam tidak. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, makan yang halal saja yang ada dari bumi ini, yang halal. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi Kristen malah rangkulan. Contoh. Contohnya babi. Ya, contohnya babi. Contoh. Ya, contoh rangkulannya gimana? Iblis merasuki Yudas. Tujuannya apa iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib. Itu pasti, tujuan iblis itu pasti. Imam-imam kepala Matius 26 nomor 4 melakukan tipu muslihat. Imam kepala harusnya mahkamah agama adalah orang-orang yang suci, tetapi dia membuat tipu muslihat. Siapa yang mempengaruhinya? Iblis. Apa tujuan iblis mempengaruhi para imam-imam pada saat itu untuk melakukan tipu muslihat? Agar menyalibkan Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Apa tujuannya iblis merasuki para imam untuk melakukan kesaksian palsu? Agar
menyalibkan Yesus. Iblis datang dalam prosesi penyaliban itu sebagai oknum yang melatar belakangi terjadinya penyaliban. Apa tujuannya? Agar Yesus disalibkan. Siapa yang bertepuk tangan? Siapa yang menerima hadiah di atas tiang salib dari iblis? Kristen. Itu fakta. Adakah Tuhan menginginkan Yesus disalib? Tak ada. Mana dalilnya? Tak akan pernah ditemukan. Tapi adakah iblis mau agar Yesus disalibkan? Ada. Kristen bertepuk tangan dengan Yesus disalibkan. Padahal Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban menurut Tuhan itu adalah kekejian, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi ternyata itu adalah suatu lambang simbol keselamatan justru bagi orang-orang Kristen. Jadi iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Tanpa iblis kalian tidak punya dosa, tidak ditebus. Maka Kristen kudu wajib mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kemudian Kristen memanggil Yesus Tuhan? Atas keinginan siapa Kristen makan babi? Atas keinginan siapa Kristen ibadah minggu? Atas keinginan siapa Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Adakah Tuhan alam semesta yang kemudian diutus, yang mengutus para nabi mengajarkan itu? Tak ada. Cuma nabi-nabi palsu yang mengajarkan demikian. Makanya buahnya jelas. Dari buahnya kata Yesus, kamu bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bermujizat pakai namaku. Satu lagi, di Lukas 21:8 kata Yesus kepada muridnya yang asli Bani Israel, orang-orang bersunat, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku, mengatasnamakan namaku, dan mengatakan akulah dia. Janganlah kau dengarkan mereka, janganlah kau mengikuti mereka, waspadalah. Di data nomor 12-nya Lukas 21 itu Yesus mengatakan, namun sebelum penyesat itu datang mengajarkan akulah dia, akulah Tuhan, terlebih dahulu penyesat itu menangkap, menganiaya, ya, mensesah, memasukkan engkau ke penjara-penjara, dan kemudian membunuh engkau. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, setelah itu nyamar sebagai pengikut Yesus. Dari buahnya kau mengenal dia, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, dan itu semua ada di Kristen. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa meloloskan diri bahwa Bang Suma keliru, Bang Suma salah, salah tafsir, salah penjelasan, salah analogi, salah analisa, salah tanggapan, salah pemahaman, salah ilustrasi. Silakan Anda menyalahkan saya, tapi tolong bantu saya yang mana yang benar ini. Pada saat Yesus mengatakan tanda-tanda dari nabi palsu itu 1, 2, 3, 4, saya menemukan ada di Kristen. Tapi kalau saudara membantah itu, salahkan saya dengan berikan data. Silakan. Tetap. Kalau Bang Zuma terkait agama Kristen udah kental ya seperti itu. Makanya kalau naik di malah Bang Zuma, kalau masih Kristen awam lewat udah nih. Oke, aku mau ngebantah Bang terkait ini Bang, Silakan. yang sebenarnya kalau untuk melepas Kristen itu berat ya Bang. Yang pertama itu kalau pendeta bilang itu Yesus adalah kunci kerajaan surga Bang, seperti itu. Jadi dia megang kunci kerajaan surga seperti itu. Jadi tidak ada bisa masuk ke surga tanpa melalui dia, seperti itu. Lalu aku bantah lagi terkait makanan haram Bang, babi. Emang kalau di sejarah ya Bang ya, mungkin ya kita dulu kalau makan babi itu sebenarnya sudah tidak diharamkan lagi Bang, seperti itu, karena kita udah ada yang namanya hukum Taurat seremonial Bang, seperti itu, yang tidak pernah hukum seremonial itu terbagi menjadi 3, yaitu hukum sipil,
seperti itu ya, seremonial. Lalu itu yang berlaku sih di negara Israel ya Bang, seperti itu. Nah itu kalau untuk di negara manapun kayak di Indonesia itu tidak berlaku seperti itu. Nah lalu kedua, hukum Taurat moral. Hukum Taurat moral ini adalah hukum Taurat yang bersifat selamanya, dan hukum Taurat inilah yang dimasukkan oleh Yesus. Nah terkait yang dinyajiskan itu sebenarnya ini Bang, apa namanya, yang diharamkan ini yaitu yang apa namanya, yang keluar dari mulut Bang, seperti itu. Tapi kan kalau kita makan babi kan keluarnya kan ke jamban Bang, seperti itu. Jadi ya nggak haram sih Bang kalau udah kita makan babi tapi keluarnya di seperti itu. Nah terus terkait apa namanya, Yesus ya, terkait Yudas seperti itu, aku mau ngebantah. Kalau saya lihat itu di apa namanya, di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ya, itu tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindah Allah. Ayat 5-nya ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh biji-bigornya kita menjadi sembuh. Nah itu terkait penyaliban Yesus ya Bang, yang dia sampai apa namanya, keluar darah seperti itu, ditombak, ya itu untuk kita semua sih Bang, seperti itu. Karena kan Yesus kan nggak bawa agama sebenarnya, seperti itu. Jadi dia hanya jalan keselamatan bagi semua manusia, seperti itu, bukan Kristen doang tapi semua, seperti itu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, baik. Kalau yang saudara ini jelaskan kemudian betul, lalu bagaimana dengan tanda-tanda nabi palsu tadi yang diusir? Karena apa yang saudara sampaikan ini itu cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi yang menghantarkan kemudian orang Kristen justru masuk dalam perangkap pengajaran nabi-nabi palsu. Nah itu masalahnya, itu justru di situ semakin ribet. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait itu. Yang pertama, kenapa kemudian ketika berbicara mengenai pengajaran nabi palsu, saudara mengatakan kami sudah tertanamkan, kami sudah memahaminya, kami sudah ini dan itu, bahkan banyak orang yang kemudian berpegang teguh kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Kristen. Memang itu betul, memang nubuatannya udah jelas. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Setelah dia muncul, apa kata Yesus? Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka akan melakukan mujizat-mujizat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saking hebatnya nabi palsu ini, dia juga menyesatkan kemudian orang-orang pilihan. Jadi kalau orang Indonesia yang hanya jemaat biasa, ya pastilah, karena nabi palsu ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan. Dalam bahasa Yunani disebutkan adalah ekflektos, orang-orang yang memiliki keimanan, kepercayaan, bahkan mereka yang memiliki silsilah dari kenabian sekalipun akan disesatkan oleh nabi palsu ini. Bayangkan itu. Nah, nabi palsu ini saking hebatnya, begitu sampai di tengah-tengah orang yang menganut ajaran paganisme, nabi palsu ini dianggap Tuhan, dianggap dewa. Dewa kalau mereka di agama pagan itu, dewa itu Tuhan, level tertinggi. Paulus ketika dia sampai kemudian bersama dengan Barnabas, beliau dianggap dewa Hermes. Bayangkan itu. Barnabas dianggap Zeus, Paulus dianggap Hermes, dewa Hermes. Kenapa? Karena saking hebatnya Paulus itu bermujizat di tengah-tengah agama paganisme, sehingga orang pagan mengatakan, wah, Tuhan dewa kita sudah datang. Siapa nama Tuhan kita, dewa kita? Ini dia, dewa Hermes, Paulus. Coba
Saking hebatnya mukjizat Paulus ini, sampai-sampai dia dianggap sebagai Tuhan. Coba, apakah tidak menggenapi semua itu? Semua yang dinubuatkan oleh Yesus. Nabi palsu mampu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan pun akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Dan faktanya, Paulus dengan mukjizatnya, dia sempat dianggap dewa tertinggi di tengah-tengah ajaran pagan pada saat itu di Antioquia. Dia dianggap dewa Hermes. Jadi tak ada. Nah, terkait dengan yang saudara sebutkan makan babi, ngeri juga sih. Ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena di dalam Yesaya 66 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murka amarahnya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Kristen memang banyak. Mereka yang menguduskan, yang mensucikan, yang menghalalkan dirinya untuk taman-taman dewa, teos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang satu, memakan babi, dua, memakan binatang-binatang jijik serta balau tikus. Ini nyata dalilnya nih. Data dalil. Siapa yang makan babi? Yahudi kagak, Islam kagak, Kristen. Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang ini, dan banyak jumlah mereka yang akan dibakar dengan api secara keseluruhan. Dan mereka, kata Tuhan, kata Yesaya 66, adalah pemakan babi, pemakan binatang-binatang jijik seperti monyet, guguk, biawak, padale, pararang, asu. Ini siapa ini? Lagi-lagi orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengajaran nabi-nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Pemakan babi semuanya akan dihanguskan dengan nyala api yang menyala-nyala. Akan semakin berat Kristen ini. Kalau Yesaya 53 hanya mengantarkan Anda menjadi penganut pengajaran nabi palsu, untuk apa? Toh itu dibantah oleh Yesaya 52. Ternyata Yesaya 53 ini tak ada hubungannya Yesus. Yesaya 53 harus mundur ke Yesaya 52. Karena itu satu paket. Ternyata Yesaya 55, 52, 53 itu berbicara tentang penderitaan Bani Israel pada masa pembuangan. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Kalau mau nubuat tentang Yesus, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Anda akan bertemu di situ. Nubuat untuk Yesus di situ sangat jelas. Yesus harus mati tahun ini juga, sebab Yesus akan, dengan matinya Yesus, dia akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tidak ada tentang Kristen dinubuatkan. Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Romawi. Itu nubuatannya tertulis Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53.